Selamat datang kembali di channel aku, All Around Al, Double L. Selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan, dan selamat datang dalam Sport Saturday. Kayak gini, kalau ntar malam Barca menang, puter anthem Barca. Total kan. Kalau ntar malam Barca kalah, puter video Messi geleng-geleng kepala. Karena aku muter keduanya, apa artinya? Menang, tapi tidak di atas tahta tabel kedudukan. So sad. La Liga sudah kembali sejak 2 minggu yang lalu. Pertandingan pertama Barca disambut riuh tepuk tangan penonton dari rumah masing-masing. Iya, karena pertandingan dilakukan di dalam pintu tertutup. Football Club Barcelona berhasil menunjukkan keberkasaannya dengan mengalahkan Mallorca 4-0. Dan sang kambing, GOAT, the greatest of all time, Lionel Messi menyumbangkan 2 assist dan 1 gol di menit-menit terakhir. Pemain baru Barca, Braithwaite, juga ikut menyumbangkan 1 angka untuk Blaugrana pada babak pertama. 2 gol lainnya adalah dari hidur cantik Arturo Vidal pada menit-menit pertama pertandingan dan finishing bersih Jordi Alba atas assist dari kaptennya di babak kedua. Banyak yang memberikan pujian pada tim Catalunya ini setelah pertandingan, mengingat hampir 100 hari tidak berlaga, namun mampu mempertahankan posisinya ketika kembali berdansa di lapangan. Sayangnya, untuk fans yang mengharapkan lebih, aku rasa tim ini seharusnya bisa memperoleh hasil yang lebih baik jika mampu mengeksploitasi bakat-bakat pemain mahalnya seperti Antoine Griezmann dan Frenkie de Jong. Bicara mengenai tabel kedudukan, rupanya kebahagiaan kami Cules tidak bertahan lama. Karena di keesokan harinya, Real Madrid juga tampil memukau dengan skor 3-1 melawan Eibar. Los Blancos berdiri sangat dekat dengan Blaugrana pada tabel kedudukan, and that's definitely not a good thing. Pada minggu kedua, Barcelona berhasil kembali memuaskan hasrat rindu penggemar atas kemenangan setelah memulangkan Leganes dengan kepala tertunduk karena tidak berhasil membobol tembok kebanggaan kami, Marc-André ter Stegen, yang dalam 2 laga ini tidak pernah tidak tampil memukau. Lampu sorot pada laga kedua ini masih tidak lepas dari sang kapten yang berhasil membobol gawang lawan pada babak kedua setelah memperoleh penalti karena foul yang dilakukan kapten Leganes Bustinza. Honestly, this is just a whole picture of bagaimana cara menghentikan Lionel Messi. And I cannot stop laughing watching this picture. This picture will forever haunt him. I swear to God. Poin lainnya diperoleh dari pemuda yang mungkin akan menjadi pewaris badge Kapten Blaugrana, Ansu Fati, yang berhasil menyelesaikan umpan dari Junior Firpo. Tidak banyak yang bisa dibicarakan dalam pertandingan ini, selain bagaimana permainan Barcelona yang sebagian besar pemainnya pasif. Sementara Messi yang berusaha mempertahankan bola di tengah lapangan menjadi pemandangan yang tidak asing. Dan menurut As Football, keadaan seperti ini di Barcelona tidak akan mengantarkan Barcelona menjadi juara UEFA Champions League. Aku pribadi juga nggak berharap banget sih. Soalnya emang kalau kita lihat pertandingan Barca dalam UCL musim ini benar-benar sangat mengecewakan. Barca kayak udah nggak punya taring di Eropa. Jangankan di Eropa sih, penampilan mereka di Spanyol sendiri lebih banyak keplesetnya daripada ajak. Apart from that,
Ngelihat talenta-talenta muda akhirnya diturunkan, cukup menyenangkan. Selain karena mereka bisa tampil agresif, mereka juga semacam jadi eye candy. Balik lagi ke pertandingan minggu lalu, jadi kemenangan Barca ini masih dibayangi laga Real Madrid yang juga memperoleh hasil kemenangan besar 3-0 melawan Valencia. Real Madrid tetap mengekor Barca dalam tabel kedudukan La Liga. Kemudian, mimpi buruk Barca dimulai ketika laganya dengan Sevilla diakhiri tanpa gol pada minggu lalu. Akhir imbang ini menyebabkan posisi Barcelona pada tabel kedudukan betul-betul terancam. Mengingat catatan terakhir pertandingan El Real yang cukup cantik, kemungkinan untuk melakukan kesalahan ketika melawan Real Sociedad adalah kecil, dan benar saja. Pada laga hari Senin lalu, Real Madrid berhasil merebut tahta klub raksasa Katalan setelah mengalahkan Real Sociedad dengan skor 2-1 dengan gol dari Sergio Ramos dan Karim Benzema. Kemudian, pada laga hari Selasa melawan Athletic Club yang pada saat itu juga bertepatan dengan ulang tahun kapten tim Blaugrana, fans mengharapkan kemenangan yang bisa mengembalikan posisi klub pada tahtanya. Betul saja, kemudian Barcelona berhasil keluar dari laga dengan memperoleh kemenangan tipis 1-0 atas kontribusi gol dari Rakitic. Sayangnya, perolehan kembali tahta posisi hanya bertahan sementara bagi Barcelona, karena kemudian pada hari Kamis, El Real kembali menyelesaikan pertandingannya melawan Mallorca dengan kemenangan 2-0 melalui kontribusi dari Vinicius Junior dan sang kapten. Hingga video ini dibuat, perolehan poin Barcelona dan Real Madrid adalah setara, yakni 68 poin. Namun, tim Catalunya harus rela menyerahkan tahtanya pada Real Madrid karena hasil head-to-head dengan Real Madrid yang mengecewakan. Berita ini diperburuk dengan kabar cedera dari Frenkie de Jong yang mengharuskannya absen dari lapangan selama 1 bulan. Sampai laga berakhir, masing-masing tim raksasa ini memiliki 7 laga tersisa, masing-masing 4 laga tandang dan 3 laga kandang. Salah satu artikel CNN Indonesia menyebutkan bahwa jalan yang akan ditempuh oleh Barcelona jauh lebih terjal daripada El Real. Setelah melihat daftar lawan yang harus dihadapi Barcelona, aku pun bisa berpendapat demikian. Dalam 7 laga yang tersisa, Barcelona masih harus menghadapi Atletico Madrid yang saat ini berada di posisi 3 dalam tabel kedudukan dan masih harus menjalani derby Catalunya. Berikut gambaran lengkap mengenai pertandingan yang masih harus dijalani Barcelona dan Real Madrid. Jika melihat hasil pertandingan paruh pertama musim ini, keduanya memiliki hasil yang setara, yakni dari 7 musuhnya yang tersisa, baik Blaugrana dan Los Blancos, memperoleh 5 kemenangan dan 2 hasil imbang. Selanjutnya, mari kita lihat statistik dan rating pemain dari kedua klub sebagai bahan prediksi dan peluang keduanya untuk keluar sebagai juara dalam La Liga musim ini. Bisa dilihat dalam perolehan rating pemain, Barca musim ini memang cukup buruk. Terlepas dari rating tinggi yang diperoleh kapten, sisa rating yang diperoleh pemain lain sangat mengecewakan. Hal ini menunjukkan bagaimana timpangnya kondisi tim besar Katalan. Sementara itu, rating pemain Real Madrid
Madrid terlihat sangat seimbang dan cukup rata. Meskipun tidak terdapat pemain yang memiliki poin dengan angka 8, namun rata-rata angka 7 menunjukkan pasukan El Real semuanya sedang dalam kondisi prima. Melihat perbandingan kekuatan dan kelemahan kedua tim juga menunjukkan bagaimana Barca musim ini hanya bisa berdoa atas Madrid supaya membuat kesalahan dalam laga yang tersisa. Bagaimanapun, Barca harus mampu keluar dari 7 laga tersisa dengan kemenangan, karena dengan demikian posisi tahta bisa diamankan. Itu pun jika Madrid tidak menyelesaikan 7 laga sisa dengan sempurna. Jika hasil akhir laga kembali menunjukkan poin imbang, tim Katalan beserta fans yang haus kemenangan harus rela menelan getirnya pil kekalahan atas La Liga musim ini. Prediksi saya, jika melihat mentalitas pemain Barca pasca kalah dari AS Roma dan Liverpool pada UCL, kekalahan dalam La Liga bisa menjadi pertanda bahwa Barcelona akan mengakhiri musim tanpa trofi, baik itu UCL, Copa del Rey, maupun Spanish Super Cup. Sedih sebetulnya harus mengeluarkan statement demikian, namun sepertinya tim Blaugrana butuh sedikit tamparan sebelum bisa bangkit dan kembali merajai Spanyol dan Eropa. Selanjutnya, mari kita tilik pertandingan ini dari kacamata wanita. Sepertinya karantina hampir 100 hari membuat para pemain malas mendatangi barbershop karena terlepas dari janggut Messi yang tidak lagi terlihat, rambutnya yang lebih panjang dari biasanya membuat Messi terlihat seperti bapak-bapak yang kelelahan karena harus bermain dengan 3 jagoannya selama 3 bulan di rumah. Hal yang serupa juga terjadi pada Rakitic yang biasanya tampil segar dengan potongan cepat dan terlihat tampan seperti kakak-kakak senior di kampus. Pada laga ini terlihat sangat aneh dengan rambut gondrongnya. Meskipun di salah satu jepretan Miguel Ruiz, ia terlihat seperti glaze coklat yang menggiurkan. But still, rambut gondrong is a no-no, Raki. And don't make me start ranting about Jordi Alba's new brown beard. Dear oh dear, I used to think that Alba was so cute. But the beard, that bushy beard, I will certainly say no, thank you. That's it for today guys. Terima kasih sudah bergabung dalam Sport Saturday minggu ini. Jangan lewatkan nanti malam pertandingan Barcelona melawan Celta Vigo. Jangan lupa sisipkan dukungan lewat klik like dan subscribe. Sampai jumpa pada tema berikutnya. Assalamualaikum.